perasaannya ninggalin anak? Awalnya berat ya, tapi sekarang udah lebih enggak, sekarang kita udah mau haji gitu. Tentu saja sama ibu kami. Oh iya. Ya, jadi ibu kita kan nggak pergi haji, jadi cucu-cucunya semuanya ada di sini, ibu juga ada di sini, jadi kita juga titip, Bu, tolong ya lihat-lihat anak-anak kita gitu. Persiapan sendiri baru packing semalam ya, sampai jam 3:30 pagi ya, baru packing. Menunaikan ibadah haji dapat dikatakan sebagai salah satu impian besar yang begitu diidam-idamkan pemeluk agama Islam dimanapun mereka berada. Kala musim haji tiba, jutaan muslim dan muslimah lantas berbondong-bondong untuk berangkat ke Tanah Suci. Animo kedatangan musim haji pun terasa sampai di tanah air. Hal itu terbukti mengingat pada tahun 2024 ini saja sederet publik figur papan atas nampak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya adalah Ria Ricis. Ya, tepat pada tanggal 12 Juni 2024 kemarin, Ricis telah bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji untuk pertama kalinya. Menariknya, pada kesempatan itu, Ricis nampak tidak memboyong sang putri. Pasalnya, ia hanya ditemani oleh kedua kakak perempuannya, yakni Ustazah Oki dan Dr. Cindy. Dan layaknya sang adik, Ustazah Oki maupun Dr. Cindy pun terlihat meninggalkan para buah hati mereka di tanah air. Sontak saja, momen haru yang syarat air mata nampak mengiringi keberangkatan ketiganya. Lantas, seperti apa persiapan Ria Ricis, Oki Setiana Dewi, dan Dr. Cindy sebelum berangkat haji? Mengingat mereka harus rela berpisah sementara dengan para buah hati. Dan seperti apa pula momen-momen keberangkatan mereka? Kami akan melaksanakan keberangkatan ibadah haji ya, didampingi oleh 4 anak-anak nemenin. Ada yang sekolah, akhirnya sekolahnya cuma setengah hari gitu karena mau nemenin ibunya untuk berangkat haji pada hari ini. Sekolah sama Maria. Iya, Hadijah sama Maryam udah libur. Meninggalkan 4 orang anak ya, tapi alhamdulillah. Sedih nggak, Kak? Sedih nggak? Ngantuk. Ngantuk lagi. Sedih nggak? Nggak sedih. Abang sedih nggak? Enggak, ya jadi alhamdulillah keberangkatan haji kali ini berangkat haji bersama dengan kedua adik saya. Adik-adik ntar menyusul. Saya datang lebih awal ke bandara karena saya petugas, jadi ada beberapa tugas yang harus dilakukan, yaitu beberapa diantaranya membersamai para jemaah. Jadi kita datang ke bandara, terus ada pemeriksaan kesehatan lagi, setelah itu ada pemantapan ibadah haji untuk para jemaah, dan setelah itu insya Allah kita akan berangkat. Gitu. Gimana perasaannya ninggalin anak? Awalnya berat ya, tapi sekarang udah lebih enggak, sekarang kita udah mau haji gitu. Ya, sama yang tadi Uma bilang, awalnya berat, cuman balik lagi ke niat awal. Niatnya karena ibadah lillahi ta'ala, jadi insya Allah diberikan kekuatan. Mudah-mudahan, amin. Amin. Anak itu udah bisa dibilangin sih, jadi alhamdulillah dia udah mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa. Biasanya kalau malam tuh pas mau tidur baru nyariin ibu gitu. Kalau sekarang sih masih main, masih jam main. Udah bagi waktu juga, karena kan dia juga masih sekolah juga Senin sampai Jumat, ada jam terapinya juga, jadi emang dititip ada di rumah juga sama papanya juga. Tentu saja sama ibu kami. Oh iya. Ya, jadi ibu kita kan nggak pergi haji, jadi cucu-cucunya semuanya ada di sini, ibu juga ada di sini, jadi kita juga titip, Bu, tolong ya lihat-lihat anak-anak kita gitu. Ya, alhamdulillah mereka naik haji, mereka bertiga, keluarga ini ya alhamdulillah senang. Semoga dilancarkan, diberi kesehatan, lancar di sana ibadahnya, tidak ada kekurangan satu apapun, dilancarkan. Kita pastinya satu kamar ya, jadi kita akan banyak sekali quality time bertiga. Ya, kita ya itulah mengulang kembali masa kecil yang kita sering bertiga ya, sekarang kumpul lagi bertiga. Bertiga loh, tanpa ada siapa-siapa, nggak ada anak, nggak ada siapa-siapa ya, kita bertiga doang.
Biasanya kan kalau ada anak kan repot ngurusin anak masing-masing, tapi ini memang jadi quality time, gak hanya haji tapi quality time untuk kita bertiga. Selama ini kan kita kayak kita tuh hiruk pikuk dengan dunia gitu ya, duniawi, terlalu sibuk dengan dunia, terlalu perkara-perkara yang kadang-kadang ada waktu kita butuh untuk sendiri sama Tuhan kita gitu. Nah ini haji ini adalah salah satu cara untuk kita keluar sebentar dari urusan dunia untuk lebih fokus kepada pencipta kita. Makanya Ricis kemarin ngingetin Bunda Cindy ya, karena Bunda Cindy ini karena pertama kali juga ninggalin anak, jadi banyak kekhawatirannya. Apa kata Ustazah Ricis? Kemarin apa deh pesannya deh? Dia yang mengingatkan. Iya langsung. Tapi kata-katanya Masya Allah sih. Apa kata-kata dia? Apa kita perlu baca WhatsApp-nya? Nggak usah. Baca. Jadi dia bilang apa? Apa aku juga lupa kata-katanya. Kayaknya sih kalau udah panggilan Allah nomor 1. Iya katanya kalau memang udah ibadah haji, dia nasihatin kakaknya nih. Ini tukang nasihat juga sebenarnya. Jadi dia nasihatin kakaknya, Mbak Cindy, kalau misalnya memang udah haji, Allah udah panggil, udah nggak usah pikirin duniawi gitu, nggak usah pikirin anak, nggak usah pikirin apa-apa, udah fokus aja sama Allah, nanti Allah yang jaga anak-anak kita insya Allah. Persiapan sendiri baru packing semalam ya, sampai jam 3:30 pagi ya baru packing. Tentu saja kalau manasik udah dari jauh-jauh hari, dan untuk saya ini kan bukan yang pertama ya, tapi pertama untuk adik-adik, jadi adik-adik lebih banyak persiapannya khususnya dalam hal keilmuan ya. Maksudnya kan mereka ini habis ini rangkaiannya apa aja sih, berapa hari sih, nanti di tendanya gimana gitu. Jadi banyak bertanya soal hal-hal seperti itu yang saya jelaskan kepada adik-adik saya. Terus kalau untuk soal baju juga nggak ada masalah. Bentar ya, baju untuk umroh kan atau untuk haji kan memang baju yang polos-polos ya, cenderung gelap gitu. Paling kalau saya pribadi persiapannya, kalau untuk anak-anak juga anak-anak nggak ada masalah karena udah terbiasa ditinggalin ibunya umroh dan haji dan sebagainya. Menariknya, keberangkatan ini nampak memiliki kesan yang berbeda bagi Oki Setiana Dewi. Bagaimana tidak, usai menyelesaikan ibadah haji nanti, Oki Setiana Dewi akan langsung bertolak ke Mesir guna mempersiapkan kepindahannya ke sana. Seperti diketahui, beberapa bulan lagi Oki Setiana Dewi diketahui akan memboyong 2 putrinya, yakni Maryam dan Khadijah, untuk menuntut ilmu di negeri Mesir. Oleh karenanya, Oki pun menggunakan momen kepulangannya dari Arab Saudi untuk singgah di Mesir dan memberikan sentuhan terakhir, seperti menyiapkan tempat tinggal hingga memboyong kedua putrinya untuk mendaftar di sekolah baru. Lantas, apa yang membuat Oki Setiana Dewi berniat untuk menyekolahkan anak-anaknya di Mesir? Serta sudah sejauh manakah pula persiapan Oki sebelum meninggalkan tanah air? Anak-anak insya Allah akan menyusul karena saya setelah ibadah haji akan langsung menuju ke Mesir, insya Allah. Dan anak-anak akan dari Indonesia langsung ke Mesir karena kita akan mengurusi berbagai macam hal sebelum kita betul-betul nanti akan tinggal dan belajar di Mesir di bulan September insya Allah. Misalnya nyiapin tempat tinggal gitu kan. Kemudian anak-anak kan harus ada wawancara di sekolah baru mereka. Kemudian saya juga harus ngurus visa pelajar dan sebagainya gitu. Tapi akan kembali dulu ke Indonesia di akhir Juli, lalu benar-benar akan belajar di sana nanti bulan September gitu. Anak-anak akan menyusul dengan bapaknya langsung dari Indonesia ke Mesir. Kalau saya nanti dari Madinah langsung ke Mesir insya Allah. Pindah ke Mesir ini bukan tiba-tiba, bukan mendadak, bukan hari ini bicara besok langsung dilakukan, bukan. Persiapan mental untuk pindah ke Mesir ini sudah dilakukan dari bertahun-tahun yang lalu. Setiap malam saya katakan pada anak-anak, nah insya Allah tahun ini, tahun sekian ya, tahun ini kita akan berangkat untuk pergi ke Mesir. Jadi tiap malam anak-anak itu sudah dipersiapkan bahwa kita akan melanjutkan sekolah ke Mesir, sehingga mereka tidak terkejut dan kaget gitu. Sudah dari bertahun-tahun yang lalu setiap malam saya sudah sampaikan itu, termasuk untuk Maria dan Khadijah dan Ibrahim juga. Saya katakan pada Ibrahim kita akan pindah lebih dulu, Uma dan Maria Khadijah terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan kita harus lihat situasi ya teman-teman semua. Untuk pindah itu namanya pindah perlu biaya, namanya pindah perlu persiapan banyak hal. Rasanya agak sulit kalau langsung sekaligus satu keluarga.
Jadi hasil berunding dengan suami, memang saya dan 2 anak dulu difokuskan di tahun ini untuk berangkat ke Mesir. Dibilang sedih ya pasti sedih, karena saya akan meninggalkan 2 anak, walaupun 2 anak nantinya insya Allah akan menyusul ke Mesir insya Allah, tapi tidak di tahun ini insya Allah. Dan kemudian perpindahan ke Mesir ini bukan tiba-tiba, saya sudah mempersiapkan banyak hal, termasuk kita punya pesantren Tahfidz Mesir Kufar. Pesantren Tahfidz itu punya cabang di Mesir. Jadi kita juga punya ma'hadnya, punya tempat asramanya di Mesir, sehingga ketika anak-anak saya berada di Mesir, anak-anak ini sudah bersama dengan kakak-kakak santrinya. Saya berencana akan pulang pergi teman-teman semua, karena bisnis saya masih ada di sini, pekerjaan saya masih ada di sini, pesantren saya masih ada di sini, jadi memang akan pulang pergi. Makanya kita pada saat di Indonesia ini kita sudah memikirkan di sana kegiatannya apa, bisnis yang kita jalankan apa, nanti biaya pulang perginya seperti apa, itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Saya secara mental, kenapa saya buat pesantren di sana atau saya buat asrama di sana, agar kalau saya pulang ke Indonesia, anak-anak sudah bisa dititipkan dengan kakak-kakaknya yang ada di Mesir Mesir. Jadi saya merasa aman gitu, mereka berada di lingkungan Quran. Terlepas dari itu, keberangkatan haji mereka sempat pula menemui kendala yang cukup besar lantaran adanya kejadian kurang menyenangkan yang menimpa Ria Ricis. Bagaimana tidak, di hari-hari terakhir sebelum keberangkatannya, Ricis harus menerima aksi pemerasan dari sosok misterius. Ricis membeberkan bahwa sang pelaku terus mengancam akan menyebarkan video serta foto pribadi miliknya. Tak main-main, sosok tidak bertanggung jawab itu bahkan meminta uang tunai sebesar 300 juta rupiah agar ia tidak membeberkan video tersebut. Untungnya, aparat kepolisian langsung beraksi dengan sigap setelah Ricis melaporkan kejadian itu. Dan tak tanggung-tanggung, polisi pun telah berhasil meringkus sang pelaku pada tanggal 11 Juni silam. Assalamualaikum. Pada tanggal 7 Juni 2024, korban ataupun pelapor yang juga sebagai korban, seorang selebgram atas nama RY atau dikenal dengan Ria Ricis, melaporkan dugaan tindak pidana di bidang ITE terkait dengan pengancaman yang diterima oleh yang bersangkutan, dan itu disampaikan ke manajer ataupun asisten daripada pelapor ataupun korban dari 2 nomor HP yang melakukan atau yang juga melakukan pengancaman terhadap pelapor ataupun korban ini. Setelah dilakukan laporan di SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Juni 2024, kemudian tim penyidik dari Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tidak terjadi dan menemukan tersangkanya. Itu kan udah ada yang ngurus, jadi aku udah lepas tangan kasih ke pihak yang lebih berwenang aja. Pada tanggal 10 Juni 2024, pada hari Senin di pukul 01.20 dini hari, tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya berhasil melakukan paksa penangkapan terhadap tersangka inisial AP di rumahnya di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dan kemudian dibawa ke Mako ataupun kantor tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut atas dugaan tindak pidana yang terjadi.
Selebihnya kita serahkan ke pihak penyidik dan polisi aja karena bukti dan lain-lainnya udah saya serahkan juga ke sana. Aku tidak mengerti dan tidak tahu. Ricis itu orangnya suka bagi-bagi barang-barangnya dia. Jadi aku nggak tahu, mungkin ada handphonenya yang mungkin dia pernah kasih sama siapa gitu, nggak tahu, aku nggak ngerti. Karena Ricis itu banyak sedekah handphone ke pesantren. Maksudnya bukan orang pesantren ya, nggak maksudnya. Nah, ada beberapa yang disediakan ke pesantren, kemana gitu. Cuman aku nggak tahu sih. Dan beberapa barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan oleh tim penyidik, diantaranya adalah 1 unit handphone merek Oppo A5 warna hitam yang digunakan oleh tersangka AP untuk melakukan pengancaman melalui media elektronik dengan 1 unit SIM card-nya, kemudian 1 buah SIM card juga. Jadi untuk tersangka AP ini melakukan pengancaman melalui 2 nomor HP dengan 1 unit HP yang digunakan. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap 3 akun medsos milik tersangka AP atau yang dibuat oleh tersangka AP, baik itu akun IG dengan nama pengguna @moanalisius, kemudian akun Twitter dengan nama pengguna @haobatmesis, kemudian akun TikTok dengan nama pengguna Reunion 4. Juga kita melakukan penyitaan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap 3 buah akun email, ya, email milik tersangka AP. Adapun pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka AP, yang pertama adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 45 dan atau pasal 30 ayat 2, junto pasal 46 dan atau pasal 32 ayat 1, junto pasal 48 Undang-Undang ITE. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.